Udah? Oke, udah dong. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kembali lagi berjumpa teman-teman semua pejuang maghrib semuanya, berjumpa kembali di Ngabdu Ramadan spesial Kultum Kuliah Tunggu Maghrib bersama saya Abdul Arsad dan Cing Ade Ahrian. Ini mas pesanannya. Sebelum saya makan, halal gak nih? Ya halal dong. Itu gak lihat logonya? Kalau halalin anak bapak, boleh. Nah itu yang susah. Yang gampang urus sertifikat halal di BPJPH. BPJPH. Iya, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Oktober 2024 kalau produk makanan, minuman, jasa penyembelihan dan hasil sembelihan belum bersertifikat halal, siap-siap aja kena sanksi. Segera sertifikasi halal. Halal itu baik, halal itu sehat. sehat. Kita udah masuk ke episode ke-24. 24 ini ya? 6 hari lagi kita lebaran. Lebaran. Tapi sebelum itu saya pengen kasih tahu dulu, ini ornamen baru. Ini ornamen baru. Terima kasih. Lu pegang aja diginiin. Ini. Di pas di itu. Ornamen baru ya. Iya. Terima kasih untuk Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur. Lu dapat dari mana lu? Cibubur. Apaan? Cibubur man. Cibubur. Apaan? Yang sana itu namanya. Kota Wisata Cibubur, orang saya masuk di Google Map gitu kok. Ada tulisannya Cibubur, Kota Wisata Cibubur. Itu udah bukan Jakarta. Ciseeng itu ya. Yang sana. Siang sana. Ya, pokoknya itulah ya. itulah, Kemarin waktu saya ngisi-ngisi di sana dikasih ini. Oh. Ngisi-ngisi di sana kayak banyak aja ngisi di sana. Jadi bintang tamu Cindra Mata. dikasih cindera mata. Oke. Kemudian saya cocok juga nih buat Ngabdu Ramadan. Iya. Nah, Padahal udah lama lo hari pertama lo. apanya? Ini dapatnya. Puasa kedua ya. Puasa keberapa gitu? Gue tahu lo ada di situ. Puasa kedua. Ya di minggu pertama lah. Ya tapi kan kita syutingnya Kemarin. ya kemarin itu saya lupa bawa. Ah. Yang kemarin saya lupa bawa. Artinya tapi ini saya dapat memang betul di puasa ketiga atau puasa keempat. Iya. Tapi episode kita itu sudah belasan. Iya benar. Maksud gue pertama kali lo datang. Jangan framing gitu ya. Pertama kali lo datang ke sini pada saat puasa harusnya udah bisa bawa ini Oh, harusnya. belum. Ini harusnya saya bawa yang kemarin. Kemarin ini. Orang ini tanggal berapa, Dim? Kita ke Masjid Darussalam? Hari Minggu. Ya puasa ketiga. Puasa ketiga itu. Ini sekarang hari Jumat kan? Harus kemarin bawanya. Ini sekarang hari Jumat. Hari Minggu kemarin, hari Minggu, hari Ahad. Iya harusnya kemarin bawanya. Iya, harusnya Oh ini kemarin. kita baru hari ke-8 sih. 9. Iya, jangan 9, hitung 9. karena Cing Abdul sudah bilang kita episode 24. hari ke-24 jadi Kenapa baru bikinnya dibawa? udah lama banget. Iya, iya, hari iya. ke-24 baru saya bawa enggak. Karena tabungan kita sudah lumayan banyak. Iya. Gitu. 24 dan sebentar lagi gue antara dua nih Dur. Mau deket Syawal sama deket Ramadan tuh harus gembira atau harus sedih? Bersedih karena kan katanya harus bersedih lo ditinggal sama Ramadan. Iya, dan mungkin wallahu alam kita tidak tahu apakah Ramadan ini Ramadan terakhir kita Iya. dan segala macam. Iya. Kita bersedih karena ditinggalkan oleh bulan yang penuh rahmat ini. Tapi kan kita senang juga menyongsong kemenangan. Senang juga karena kita akhirnya kembali ke fitrah, Iya, bersih bersih. dan segala macam. Jadi harus senang atau harus sedih? Kalau kata ulama itu, jadi bukan kata ulama, tapi beberapa ulama itu membagi waktu dalam satu tahun itu cuma 2, yaitu 6 bulan setelah Ramadan dan 6 bulan menyambut Ramadan. Jadi kalau dalam kacamatanya ulama, waktu di dunia ini itu dalam satu tahun itu cuma 2, 6 bulan setelah Ramadan dan 6 bulan menyambut Ramadan. Jadi mereka itu menyambut Ramadan itu 6 bulan. Itu udah disiapkan tuh untuk ini. Jadi ya mungkin 6 bulan setelah Ramadan ini kita kencangkan, maksudnya jangan sampai apa yang sudah kita kerjakan di Ramadan segala macam, yang kebaikan-kebaikan ini tetap kita jaga terus. Lalu nanti di 6 bulan setelah menyambut Ramadan. setelah 6 bulan itu 6 bulan menyambut Ramadannya kita kencengin lagi untuk menyambut Ramadan. Jadi sehingga setahun itu Kencang terus. kenceng terus gitu. Nah itu para ulama yang Ya. kita bisa jadikan contoh, yang tentunya berat sekali teman-teman, berat sekali itu, tapi ya namanya juga manusia, kita selalu berusaha untuk melakukan yang terbaik. Yang terbaik, ya.
Dan karena kita sudah masuk di hari ke-24 ini, kemarin kita sudah bicara tentang Perang Uhud. Perang Uhud terakhir. Yang mana itu kita bicarakan garis besarnya Perang Uhud, belum yang spin-offnya yang tentunya banyak sekali spin-offnya Perang Uhud, sama seperti Perang Badar, banyak sekali. Oleh karena itu kita langsung ke fase-fase yang berikutnya saja. Iya. Yaitu setelah Perang Uhud ini ceritanya ya. Garis besarnya saja teman-teman, nanti detailnya teman-teman silakan baca Sirah Nabawiyahnya Ibnu Hisham atau Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri, di situ juga lengkap. Atau yang lain-lain juga bisa. Atau tonton Khalid Basalamah. Iya, Ustadz Khalid Basalamah yang Ya, kalau lo series tentang Sirah Nabawiyah. Selain Ustadz Khalid, lo nonton siapa lagi, Dur? Untuk melihat Sirah Nabawiyah. Ustadz Salim Afilah. Oke, iya. Tapi gue belum nggak menekuninya secara serius itu. Kalau lewat di beranda, gue lihat. Ustadz Salim Afilah tuh bahkan beliau menerbitkan memposting juga di Spotify. Iya. Dia itu termasuk yang jago sejarah Indonesia ya, Islam di Indonesia deh. Iya, Islam di Indonesia. Beliau, Islam secara sirah juga jago. Beliau itu memang kepiawaiannya dia tuh bahkan dari buku-bukunya beliau ya yang saya baca itu, kepiawaiannya beliau adalah mengambil ibroh dari cerita-cerita. Hikmah-hikmahnya jago sekali. Betul. Jadi ketika membaca suatu kisah yang beliau jelaskan itu, banyak hal yang bisa kita ambil. Iya. Gitulah. Gue pernah nge-tweet terus di retweet sama dikomenin sama waktu main Ustadz. pingpong. Bukan. Ya lo ngomong dulu, gue cari. Beliau pernah, soalnya saya ingat sekali beliau pernah komen waktu saya bilang, Cing Abdel ayo dong sekarang lawan Ustadz Hidayat setelah lawan Desta. Nah yang balas itu salah satunya Ustadz Salim. Iya. Ustadz Salim bilang, wah bagus nih, ayo laksanakan gitu. Iya. Gimana sih cara nyari inian kita yang zaman dulu? Coba ketik aja wallahu alam gitu. Saya nggak tahu juga. Gua ngetweetnya begini nih. Tanggal berapa, tahu nggak lo bahwa tanggal hari ini adalah hari yang sangat istimewa karena hari ini cuma terjadi satu kali dalam sejarah hidup lo gitu. Karena kan sebenarnya semua hari cuma terjadi sekali dalam sejarah hidupmu. Tapi sama dia tuh ada dikasih itu, gue lupa tapi Dur, kata-kata bijak gitu. Di quote tweet? Di quote tweet sama dia tuh dikasih kata-kata bijak gitu. Orang gue bercanda tapi kok bener dia gitu. Karena benar kan. Iya. Itu Cing Abdel mungkin dalam rangka bercanda. Iya. Tapi gue bercanda. Tapi secara hakikat memang benar kan. Benar. Iya. Hari ini yang kita lewati ini adalah hari spesial karena tidak mungkin terulang lagi. Iya. Hari Jumatnya ini bisa keulang di Jumat yang ke depan, tapi tetap Jumat itu berbeda. Iya. Jumatnya berbeda, tetap nggak sama gitu. Jadi kita harus memperlakukan setiap hari adalah sebagai hari yang spesial buat kita. Iya. Karena itu cuma satu-satunya hari itu yang terjadi dalam sejarah hidup lo, udah lo. Makanya ketika kita bangun tidur juga doanya langsung alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah hilladzi ahyana ba'dama wama sebentar. Alhamdulillah hilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Gue inget di itu tuh, di Inabah tuh, setiap jam 2 kayak gitu. Inabah di pesantren, di rehab gitu. Jam 2 tuh selalu ada yang ngetok gitu. Ting, baru gitu. Alhamdulillah. Ya. Semuanya pada bangun. Segala puji bagi Allah. Begitu kita buka mata, segala puji bagi Allah. Karena kita masih dikasih hidup. Iya, masih diberikan untuk kesempatan kita bertaubat, kesempatan kita beramal, kesempatan kita ini segala macam. Ustadz Salim Afilah itu dia menjadi saya belum pernah ketemu beliau secara langsung. Lu juga belum gue. Saya belum pernah ketemu. Saya 2 kali ke Masjid Jogokarian tanpa saya kasih tahu dulu ya, maksudnya mau datang. Tanpa saya mention, tanpa saya ini, maksudnya salah satu niat saya adalah siapa tahu saya ketemu dia. 2 kali saya Jumatan di Masjid Jogokarian, siapa tahu ketemu beliau. Apakah beliau lagi jadi khotib atau lagi jadi makmum? Tapi 2 kali itu belum ketemu. Iya. Karena Ustadz Salim Afilah itu spesial sekali buat saya karena bukunya beliau itu yang bikin saya begini. Jadi begini. Ya, maksudnya
Waktu saya kuliah saya baca bukunya beliau, itu yang membuat saya untuk serius dalam beragama. Maksudnya kayak saya nggak bisa lagi untuk main-main lagi, untuk separuh-separuh gitu. Saya tekuni dalam hal yang seperti saya sekarang ini gitu. Makanya saya haus akan bacaan apa segala macam. Salah satu bukunya itu, kalau teman-teman mau baca, itu ada bukunya judulnya Saksikan Bahwa Aku Seorang Muslim, penulisnya Salim Afila. Itu saya baca ya, saya nangis, saya bilang ih bagus sekali. Bagaimana kalimat-kalimatnya menyadarkan orang itu, menurut saya di saya tuh kena sekali gitu. Makanya buku itu saya sayang sekali, itu buku Saksikan Bahwa Aku Seorang Muslim. Itu kemudian, nah itu Saksikan Bahwa Aku Seorang Muslim. Itu penulisnya Ustadz Salim Afila. Iya. Tapi mic lo udah nyala belum, Dur? Udah. Cek sudah. Oh, udah. Cing Abdul nggak nyala, nuduh saya nih. Nyala, gua jangan udah. framing terus Cing ya. Gue ngelihat gue udah nyala, lo udah nyala belum nih? Gitu, siapa tahu bocoran. Ya Ustadz Salim Afila. Ya. Ya, itu. Saksikan Bahwa Aku Seorang Muslim. Teman-teman yang misalkan pengen belajar agama atau pengen ini terus bingung start pertama dari mana, misalkan mau ambil contoh dari saya, baca dulu buku ini. Itu dia bikin semangat. Oh. Bikin semangat, bikin kita tuh tidak insecure, tidak malu menjadi seorang Islam Muslim. itu. Ya. Ustadz Salim ini salah satu nama yang kalau lagi ngobrol-ngobrol tuh tersebut gitu, Dur. Di circle-circle gue kalau lagi ngomongin ini, kayaknya ini lumayan sering tersebut gitu. Kayak kita lagi ngobrol tuh sering nyebut Ustadz Khalid gitu. Nah, Ustadz Salim ini salah satu nama yang sering tersebut sama orang-orang yang gue ajak ngobrol kayak gitu. Tapi gue belum baca. Gue pusingan sih baca, Dur. Gue lebih senang nonton. Banyak sekali bukunya Ustadz Salim ini, banyak sekali dan bagus-bagus semua teman-teman. Ya itulah teman-teman, kalau mau baca itu bagus untuk spesialisnya lah. Ustadz Salim tuh spesialis di cerita yang dia ambil hikmah yang itu bisa jadi semangatnya kita tuh. Kita baca tuh kayak merasa kayak oke, kayak inilah kayak Panji tapi dalam dakwah ini. Ini Ustadz Salim nih. Jadi kalau beliau ngomong itu kita ngerasa kayak iya, abis dia ngomong nih saya pengen sholat 50 rakaat nih langsung kayak gitu. Semangatnya itu. 50 rakaat. Maksudnya itulah kelebihan yang keutamaan ya Allah berikan kepada Ustadz Salim. Ya, semoga beliau selalu dalam keadaan yang sehat walafiat, baik selalu Ustadz Salim. Semoga saya bisa berjumpa dengan Abis ini tayang, itu pasti lo dihubungin sama seseorang. Saya sering dihubungin sama orang-orang Masjid Jogokarian. Misalnya kan saya tanpa kasih tahu kan. Saya ke sana sholat Jumat di sana. Kemudian saya kadang sampai sholat ba'diyah Jumat, kemudian saya masih tunggu, saya lihat, oh nggak ada Ustadz Salimnya. Ya udah saya pulang tapi saya foto dulu, set story doang. Sholat Jumat di Masjid Jogokarian. Ada aja anak-anak muda yang cecein, yang mention, bilang, loh bang, cari Ustadz Salim ya gitu. Karena mereka tahu, saya pernah bilang kayak pengen banget ketemu Ustadz Salim gitu. Oh belum ketemu, iya Ustadz Salim lagi ngisi di sini bang hari ini gitu-gitu. Lagi di itu kota wisata Cibubur, dia ngisinya. Oh Allah alam kan nggak tahu. Nah kadang ada yang di Masjid Jogokarian itu Ustadz Salim yang pas ada mereka fotoin, kirim ke saya, bang ayo Jumatan ke sini. Ya, ini saya di Rawadenok gimana? Kejauhan. Ya. Nah ya itulah belum berjodoh. Belum berjodoh. Nah itu salah satu Ustadz yang teman-teman kalau pengen dengar di Spotify juga ada. Nah kelebihannya Ustadz Salim dengan yang lain kan tidak pakai platform Spotify. Ustadz Salim itu masih pakai. Ustadz Khalid pakai. Ustadz Khalid itu bukan resmi dari Ustadz Khalid itu. Orang record dari YouTube-nya itu dibikin jadi audio, dipasang di Spotify. Jadi kadang karena saya sering bawa motor, kadang dengan suara angin tuh volume sudah penuh, dengan suara angin ketiban suaranya. Nggak bersih gitu ya? Nggak bersih. Iya. Nah kalau Ustadz Salim itu karena memang di record khusus untuk Spotify, jadi enak banget itu. Di helm tuh kayak bergema gitu, kayak Abdur ayo sholat gitu. Ustadz Firanda? Ustadz Firanda juga saya suka. Saya suka juga. Ternyata itu Ustadz itu yang ceramah di Nabawi ya? Bahasa Indonesia itu Ustadz Firanda. Oh saya nggak tahu. Kalau di Nabawi itu dikasih itu, Dur. Di Masjid Nabawi? Di Masjid Nabawi. Dikasih kayak
headset gitu mau pilih ceramah pakai apa gitu. Maksudnya ada orang ceramah nih. Enggak. Kemudian kita ada yang translate gitu. Gimana sih? Apa bukan Jumat ya Bang, pasti bukan Jumat. Ada pengajian lah gitu. Pengajian terus kita dikasih salah satunya ada yang berbahasa Indonesia dan itu Ustadz Firanda yang ngisi di situ pakai bahasa Indonesia. Udah waktu gua umroh ke itu ada lah. Nah, waktu umroh itu Dur. Jadi gua bareng sama temen gue yang di Mama dan AA. Insya Allah gitu yang main ininya. Yang main gambusnya. Yang main debu. Bukan. Nabawi namanya. Oke. Nabawi. Yang main oud namanya Amung. Amung ini sudah berkeluarga, tapi belum dikaruniai anak. Udah lama. Ya. Di hamil keguguran. Sampai satu saat dia umroh tuh bareng sama gue. Terus ada temennya orang Mesir. Mung, kalau lo mau punya anak, coba lo minta doa sama orang yang ada di tiang nomor sekian. Tiang mana nih? Tiang di Nabawi. Oh, tiang di Masjid Nabawi. Harus jelas. Tiang mana? Jangan tiang gawangnya Qatar lagi. Enggak. Jadi abis salat subuh, gue berdua dia tuh, bertiga sama temen yang dari Mesir. Nyari. Ke tiang nomor sekian. Pokoknya penampilannya biasa banget dah itu orang, kata gitu. Kan ini orang wali, kata dia gitu. Kata si orang Mesir nih. Kata lo minta doa dah gitu. Udah, nemu nih tiangnya itu. Tapi kita kan nggak tahu apakah ini dia orangnya atau bukan gitu. Udah, ngomong di translatein nama itu minta doain, kata dia pengen punya anak. Pulang dari umroh, hamil Dur. Sampai sekarang punya anak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu tahu nggak orang itu siapa? Itu. Mama Dede. Bukan cowok. Dede. Bukan ya? Cowok. Oh cowok. Cowok. Papa Dede ya. Doain sih gitu, doain. Doain iya. Alhamdulillah. Bisa begitu. Gue kenapa ini gue jarang ceritain ya? Maksudnya gue menyaksikan ya entah karena doanya dia atau emang udah takdir ya. Tapi mungkin makanya ada orang yang sering minta doain. Mungkin siapa tahu pada saat itu doa orang yang kita minta tolong untuk doain itu yang didengar gitu Dur. Ya. Kadang tuh orang kalau maksudnya kita tuh sadar kan, kayak misalkan ada orang-orang yang memang taruhlah misalkan saya dibandingkan dengan si A yang setiap hari kerjanya sholat malam tidak pernah putus, tentu beda. Doanya dia lebih Allah lebih sayang dia lah daripada saya. Nah kadang begitu. Tapi yang kadang disalahartikan sama umat ini adalah kemudian menggantungkan doa itu kepada manusia, itu juga salah. Ya. Minta bantuan orang untuk doa tidak apa, tapi tetap yakin bahwa yang mengabulkan itu tetap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semua kuasa itu ada berkat Allah Subhanahu wa taala, bukan karena manusia. Manusianya Ya kayak gitulah. Ya udah. Oke, sekarang kita ngomongin apa nih, Dur? 22 menit. Berapa? 22. Ya Tuhan. Nggak apa-apa, selingan lah udahlah. Kita nggak usah, ini lah ada nanggung ini. Ini kita selingan aja nih. Episode selingan Ngabdur Ramadan. Kisah-kisah lo aja, kisah-kisah gue, nggak apa-apa. Udah 22 menit. Itu mukodima dong. Iya, berarti kita ngomongin orang-orang soleh lah ini. Iya, orang-orang soleh. Orang-orang soleh yang. Nah itulah kemudian saya dengar Ustadz Abdul Somad, kalau tidak salah ini anjuran untuk ketika kita berjumpa dengan ulama, dengan kiai, minta nasihat dan minta doa. Iya. Itu karena itu yang dilakukan oleh para sahabat. Para sahabat itu ketika ketemu Rasulullah SAW, kalau tidak minta nasihat ya minta doa. Iya. Gue ketemu sama Syekh Kabani namanya. Man coba di ini deh Man, di Google. Syekh Sabani. Kabani. Hisham Kabani kalau nggak salah namanya. Ya mungkin dia orang Amerika Dur. Syekh Hisham Kabani. Itu kok ada Syekh Hisham Kabani? Nah, ulama Iran ini. bukan Amerika.
Dia apa ya iniannya ya? Pokoknya ini lumayan, bukan lumayan, Dur. TKN tuh kan. TKN itu apa? Coba turun ke bawah, Torika, lihat Wikipedia-nya Kodalia, itu, Bang. Nah, Naksabandia. Lebanon Amerika ya? Iya, tapi dia di Amerika. Oke. Kita tambahin Abdel ya, sampingnya terus lihat image. Ada gue lagi di nasihatin, Dur. Jadi gue kesini. Abdel. Dan Abdel gitu aja. Abdel. Dan lah, Udah, pakai Abdel, dan dah, lah. Abdel dah. Coba ininya. Waktu itu ada. Mana ya? Terus. Coba dan Abdel Ahrian gitu loh. Lancing Abdel. Iya, Ya. kalau saya itu nanti Google pikirnya itu nama full. Dan Abdel Ahrian gitu aja. Nah, Mana nggak ada. Terus. nggak ada juga berarti. Nggak ada, berarti bohong. Berarti nggak pernah. Pernah. Mau pick hoax. Pernah. Jadi dia datang ke Indonesia, Dur. Nah, Nah ini termasuk ulama-ulama sufi lah. Kalau orang tasawuf, orang toreko, ini termasuk aulianya lah, walinya lah, Oke. gitu. Jadi kalau datang ke sini itu kayak Buya apa namanya? Yang Syafi'i. muda? Bukan. Buya Yahya, Bukan. Buya Yang anaknya meninggal kemarin ketembak sama ini. orang Indonesia apa? Orang Indonesia. Buya. Airazi, gue Airazi. Iya, Buya Arazi. Buya Arazi ya, yang apa namanya tasawuf sufi itu ini ngetop. Gue dipertemukan ini orang ngantri-ngantri nih. Gue salah satu teman gue ada yang dekat dia. Kalau dia ke Indonesia, teman gue ini yang ngantar kemana-mana. Oke. Gitu. Jadi dia tinggal di tempatnya, terus gue diajak bersilaturahmi gitu. Terus kata teman gue tuh, gue ngomong apa nih? Gue bilang gitu. Gue ngomong apa nih gitu. Enggak, lu minta nasihat aja kata gitu. Nasihatnya nih, yang gue ingat sampai sekarang. Kamu harus lakukan sesuatu yang kamu punya ilmunya. Udah, itu aja cukup. Kalau kamu gak punya ilmu, gak usah lakuin. Kamu kerjanya apaan? Gitu. Presenter, gue bilang gitu. Presenter apaan? Acara komedian. Terus dia ngejokes. Lucu, tapi gue lupa. Karena pakai bahasa Inggris ya. Gitu. Kamu lakukan apa yang kamu punya ilmunya. Kalau kamu nggak punya ilmunya, nggak usah dilakukan. Udah cukup. Jadi gue dengan semangat itu gue ya udah gue lakuin apa yang gue yakin gue punya ilmunya, yaitu komedi. Udah Itu gue yang nggak mau kemana-mana lagi. Punya ilmu. Iya. Makanya si Abdel jangan nyanyi lah, udahlah. Tapi kan nyanyi komedi. Yo, tapi sosok nyanyi sama Delisha merusak ini. Oh. ruang dengar sahabat Gen FM. Iya. Dia gitu. jadi banyak banget, Dur. Ternyata Islam itu banyak. Kayaknya kalau kita sebut apa ya, jalannya Syekh Hisam Kabani ini berbeda dengan jalannya Ustadz Abdul Somad, Ustadz Salim nih kayaknya beda apa ya? Beda jalur. Beda fraksi lah gitu, beda faksi. Ada dalam satu ide, cuman beda tapi nujunya tuh sama gitu, Dur. Ya. Ya, yang beda-beda nih, ini yang penuh. Intinya adalah kemudian mari kita saling menghargai, maksudnya saling Betul. pendapat. Ya. Karena mazhab aja ada 4 Ya. dengan penafsiran dan Ya. segala macam. Jadi Ya. jangan sampai kita saling menuduh satu dan lain-lain munafik, satu Ya. dan lain kafir apa segala macam. Karena gue pernah tampil di mana tuh ya, Man ya? Terus di komennya begini, ngapain sih undang Abdul, dia kan torekot gitu. Gue bilang gitu, kok gitu ya gitu dalam hati gue, tapi ya udahlah biarin aja. Nah, kalau saya kayaknya dalam hidup saya belum pernah bersinggungan dengan Torekot. tarekat atau apa gitu. Jadi saya tuh memang kalau orang tanya saya Islam standar, Islam syariat. Sama lah, gue juga standar. Iya. Cuman gue pernah
ada di situ, gue nggak total melakukan apa yang dilakukan Toreko itu, enggak gitu. Cuman gue kayak gue di talkin istilahnya kalau di Aba Anom. Ditalkin gimana caranya. Oh, Aba Anom itu tarekat. Tarekat, Qadiriyah dan Naksabandia. Dia menggabungkan dua tarekat, Qadiriyah sama Naksabandia. Qadiriyah ini, tarekat ya, kalau yang gue ini aja permukaannya aja, perbedaannya itu, dia mengajarkan zikir tuh secara zohir. Zikir tuh harus diucapkan. Oke. Kalau Naksabandia, zikirnya tuh di dalam hati, gitu. Nah sama Aba Anom ini digabungin nih tarikatnya. Jadi kalimat pertama besar, kalimat kedua dalam hati. Nggak gitu. Kalimatnya begitu lo kelar sholat, lo zikir minimal 165 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah gitu. Habis setelah itu baru lo zikir di dalam hati. Dalam hati supaya hati lo tuh terus Allah 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 gitulah ininya. Gerakannya pun ada Gini. tuntunannya la ilaha illallah gitu. La ilaha illallah. Kemana nih? Ke sini, ke dua jari di bawah susu kiri. Disitulah kolbu adanya katanya. La ilaha illallah. illallah. Nah, lo hujamkan hati lo dengan kalimat Allah gitu. Gitu ya? Iya, karena setiap benda itu kata Rasul ada pembersihnya. Dan pembersih hati itu kalimat la ilaha illallah. Nah, itu yang dipercaya jadinya sama ini. Tapi karena gue belajarnya sendiri, salahnya gitu ya. Ya ini, maksudnya gue sampai nanya, ini dulu ada nggak sih di sanatnya apa namanya tradisi itu ini nyampe nggak sih ada talkin ke zaman Rasul gitu kan? Gitu. Ada di ini sejarahnya juga. Rasul pernah menalkin ini dengan cara yang ini, dengan sahabat yang lain mengajarkan zikir dengan cara ini gitu. Jadi nggak ngarang-ngarang gitu untuk menjawab beberapa apa namanya kayak apa ya argumen orang gitu. Nah saya juga kalau yang begini-begini tidak berani berkomentar karena saya jauh dari pengetahuan saya gitu. Jadi kalau saya itu yang jelas-jelas yang sudah saya baca, yang sudah ketahuan, sunnah hadis sunnah kayak misalkan kayak kalau saya itu al-maksurat misalkan, al-maksurat pagi sore itu insya Allah kalau tidak lupa itu saya kerjakan. Jadi setiap pagi sore. Nah itu dikumpulkan sama kalau tidak salah yang bikin tuh Imam Hasan al-Banna, ulama Mesir. Tapi sepertinya itu tuh di zaman Rasulullah SAW itu dia tidak jadi satu kitab al-maksurat, tidak. Itu tuh kumpulan dari berbagai macam hadis yang Rasulullah SAW bilang berdoa ini, gitu-gitu. Kemudian dikumpulin lah sama Imam Hasan al-Banna, ini jadilah al-maksurat ini. Jadi setiap doa di al-maksurat itu semuanya itu ada hadisnya, ada anjurannya. Ada gitu. anjurannya. Ya, ada dalilnya lah. Ya. Karena nih coba deh lo lihat ini man, jumlah sholat di Inabah. Ini yang gue lakukan selama 1,5 hampir 2 tahun. Lo lihat. Juga sholat di Inabah. Itu tuh dia suralaya.org itu. Iya. Oleh Aba Anom mencakup mandi dan wudhu. Aduh kecil banget. Talkin zikir. Tuh. Coba turun aja ke bawah. Nah itu sholatnya tuh. Anak bilang, nggak ada jumlah rakaatnya. Jumlah. Coba di search ulang. Kemarin gue baca deh kayaknya. Apa lo? Nge-searchnya apa lo? Itu jumlah sholat di Inabah udah. Terus. Ya mana sih? Sholat rakaat ya. Nah ini ada kayaknya ini ada nih. Tuh oke. Ini kehidupan gue di zaman dulu tuh. Jam 2 bangun tidur. Lalu kita mutau. Mutau? Ya.
Muandi taubat. Oh, saya pikir Kan karena orang-orang buta. Iya. Wacah. Bukan, kita buta. Mutau, mandi taubat. Setelah itu sholat syukrul, wudu 2 rakaat. Sholat sunnah wudu 2 rakaat. Lalu sholat tahiyatul masjid 2 rakaat, 4. Sholat taubat 2 rakaat, 6. Kemudian bersujud menjerit hati untuk memohon kepada Allah. Oke. Kemudian habis itu setelah itu sholat tahajud 12 rakaat, 6 kali salam, 2 kan? Paling sedikit 2 rakaat, ya ambil maksimalnya 12 rakaat. Iya, karena memang maksimal ini diambilnya. Ya. Tambah 6 tadi udah 18. Oke. Dilanjutkan sholat tasbih 4 rakaat, Oke. 22 ya. Iya. Sholat witir 11 rakaat, paling Ya. sedikit 3 rakaat. 11 diambilnya. Ambil maksimal 11. Ya. 11 tambah 22, 33. Kemudian sholat qabliyah subuh 2 rakaat, Iya. 35. Kemudian sholat sunnah lidaf'il bala 2 rakaat. Nah, ini saya nggak tahu nih. Ya. Sholat sunnah ini saya nggak tahu. 2 rakaat, jadi 37. Tambah sholat subuh 2 rakaat, 39. Setelah itu zikir harian, sudah itu ya. Di waktu isyraq sekitar jam 6, sholat sunnah isyraq 2 rakaat. 41. Sholat sunnah isti'adah 2 rakaat, ini saya juga nggak tahu nih. 43. Istiqoroh 2 rakaat. Istiqoroh minta apaan ini? Istiqoroh itu bukan pada saat lo cuma dalam 2 kebingungan ya. Istiqoroh kalau lo rutinkan, di saya lo akan mudah memilih pada saat harus ada pilihan. Harus ada pilihan. Oh, begitu. Oh gitu. Baik, katanya sudah, ya. Sudah berapa? 43 ya? 43. Sudah 43. Jam 9 sholat sunnah duha 8. Kemudian sholat sunnah kifaratil bauli, ini saya juga nggak tahu nih. Ya. 2 rakaat lagi. 53 ya. Kemudian masuk waktu zuhur, sholat sunnah qabliyah duhur 2 rakaat. 55. Kemudian duhur 4. Kemudian ba'diyah duhur 2. 61. Asar, qabliyah asar. Kemudian asar 4 rakaat. Kemudian sholat sunnah qabliyah maghrib 2. Maghrib 3. Kemudian ba'diyah maghrib. Kemudian ada lagi sholat sunnah awabin 6 rakaat, 3 kali salam. 80. Sholat sunnah taubat lagi 2 rakaat. Sholat sunnah birrul walidaini 2 rakaat. Sholat sunnah lihifzil iman 2 rakaat. Kemudian sholat li syukri nikmat 2 rakaat. Itu sudah isya itu. Belum. Oh, belum isya ya? Tuh, Pak. Kemudian 21.30 sholat sunnah syukrul wudu lagi, sholat sunnah wudu Itu lagi. atas dulu. Masuk waktu Isya. Qabliyah isya 2 rakaat. 90. Isya 4 rakaat. 94. Ba'diyah isya 2 rakaat. 96. 96. Jam setengah 9 malam ada sholat sunnah wudu lagi 2 rakaat. 10. Setengah 10 malam. Setengah 10. Sholat sunnah mutlak 4 rakaat. Itu berarti udah 100 tuh. Kemudian sholat istiqoroh lagi 2 rakaat. 102. Kemudian sholat sunnah hajat 2 rakaat. 104. Sudah. Habis itu tidur. Tidur jam 10. Jam 2 bangun lagi kayak gitu. Totalnya 104 rakaat. 104. Kalau nggak salah gue 108, 104 atau 108 ya. Pantas si Abdul hitam seluruh badan ya. Si goblok. Orang kalau rajin sholat kan hitam jidat doang. Iya. Si Abdul sampai ini. Oh, bapak saya telepon. Iya. Sering banget bapak lo telepon. Bentar, iya. Bentar ya. Iya. Saya ambil dulu. Halo, Assalamualaikum. Sama bapak yang gitu, Assalamualaikum. Bapak lo tidur. Bapak. Bapak, him ada syuting. Ada syuting ini dengan Cing Abdel. Ada syuting. Him lagi syuting ini. Him Damsik lagi syuting. Nanti baru him telepon lagi. Oke. Oke, baik. Nah. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu yang dilakukan orang-orang jangkis itu, Dur. Lu bayangin, Dur. Jangkis masuk ke situ, dia dipaksa harus begitu, Dur. Coba tuh. jangan kan jangkis, Cing. Saya nggak jangkis masuk ke situ. Saya satu hari saya lari. Apalagi yang jangkis. Gimana nggak pengen lari? Itu kan di akhirnya kan 21.30 kan. Tidur tuh jam 10 tuh, selesainya tuh.
Perintah Jam 10 sholat tuh. aja itu awalnya itu 50 rakaat sehari semalam. Iya. Ini 100 50 berapa? waktu. 50 waktu bukan 50 Eh, rakaat. 50 waktu. Ini berapa? 104. 104 rakaat. Iya. Jam 10 tidur, jam 2 bangun lagi tuh. Enggak, Gini tuh. saya satu hari saya keluar sih. Lo bayangin kalau orang melakukan Ya, ini dengan Paksaan. kesadarannya sendiri. Coba apa yang mereka dapatkan? Pasti Capek. bagus. Enggak lah, Dur. Pasti bagus, Dur. Lo percaya nggak? Lo percaya nggak? Ada waktu-waktu yang gue memang merindukan sholat, Dur. Pada saat di situ ya. Pada saat di situ ya. Sayangnya nggak Ini kesini. jadi saya jadi keingat Sing Abdel punya teman yang Del, gue selama ini di Nah. sini sholat nggak pernah wudhu. Nah, itu. Nah, karena ini saking banyaknya begini, capek juga dia. Mungkin dia orang yang gampang kentut, Cing. Ya, mungkin ya. Wudhu terus, wudhu terus. Iya, iya, iya. Ya, tapi ini lo di gojlok, Dur. Kan, ini kalau ini buat orang yang sedang mencari, ini pas, Dur. Gue masuk ke situ dalam keadaan, Sedang mencari. iya, karena gue udah tidak pakai. Karena dan dengan kesadaran Kesadaran sendiri. Ya, itu oke. Jadi gue masuk, Tapi gue mau untuk ngapain? orang yang dia belum punya kesadaran, masuk digenjot kayak gini ya Dapat, mental. iya, mental. ada yang dapat, ada yang mental. Ada yang dapat, ada yang mental. Itu belum zikirnya loh, Dur. Iya, makanya. Itu belum zikirnya, Orang syariat Islam aja itu dari 13 tahun fase Mekah masuk ke Madinah 10 tahun. Itu pelan-pelan itu, pelan-pelan. Padahal orang-orang udah pada ikhlas itu. Iya. Ini orang mungkin dijerumusin, bukan dijerumusin, tapi dipaksa masuk sama keluarganya, Iya. segala macam digenjot kayak gini. Supaya bersih jiwanya, Dur. Iya, Bersih. Dia pikir, gue keluar gue nyabu sih. Enggak, ini kita bercanda aja. Tapi betul kata Cing Abdel, kalau kita memang dari Mencari, tapi ya kayak Mencari. itu yang gue bilang, di situ ada fase di mana gue gila, ini kayaknya kehidupan yang paling ideal gitu, Dur. Kehidupan yang paling ideal itu ya kayak gini kan. Ya. Setelahnya itu sebenarnya ada waktu kita untuk istirahat, ada Iya, betul. waktu kita untuk kayak dari duha ke zuhur itu ada waktu, kalau mau aktivitas mungkin itu bisa. Iya, tapi dari gambaran tadi paling dia di 2-3 jam aja itu. Iya, ini untuk orang yang apa namanya, menuntut ilmu ya. Iya. Menuntut ilmu. Makanya menurut saya ketika itu diimplementasikan ke kehidupan kita sehari-hari agak ya. susah sekali. Sulit. Kita kepala rumah tangga, kita harus Iya. kerja, harus Iya, ini, iya. harus- Memang ini pas. Ya pas lah di program Inabah itu. Di gue ya, gue nggak tahu di ini yang Ya, lain. mungkin Paling untuk penjaga inabahnya mungkin tidak bisa melakukan itu semua karena dia harus ngurus administrasi. Iya. Punya pekerjaan lain. Kalau Ya. Cing Abdel kan masuk ke situ ya memang nggak ada kerja apa-apa kan. Iya, cuma itu aja. Iya. Paling ada temen yang kerjanya lobangin tembok gitu kan. Iya. Yang dia tahu kalau balik tembok ada tembok Ada lagi. tembok lagi. Wandi namanya. Wandi di mana lu sekarang ya? Gue ingat banget tuh. Wandi. Wandi namanya. Wandi lu lubangin tembok, berpikir kayak gua Shawshank Redemption nih. Iya. Lu lubangin tembok, ketemu tembok lagi. Wandi. Ya, Ya, begitulah. begitulah. Ya, itu telah teman-teman perjalanan Cing Abdel ya, dulu di Inabah itu ya. Dan sudah berapa menit ini? 40 ya, sudah lah ya. Ya kita. udahlah ya. Ya, ini- Sudah, mohon maaf sirohnya tidak berlanjut di Iya. di ini tidak apa-apa. Atau ini kita ganti ini aja nanti buat yang berikut. Habis ini kita tapping yang 24. Nggak usah, tetap tetap ya. aja. Ya. Kalau ngabdur yang biasa kan Bukan, kan ada yang kan masih kurang nih. Kita masih kurang berapa? 3. Ya udah nggak iya, apa-apa deh. Udah nggak apa-apa lah. nggak apa-apa. Banyak Pokoknya teman-teman aturan ingatlah, banget, kalau mau berbuka puasa ingat jangan lupa untuk pakai yang halal-halal Ya. karena nanti Oktober 2024 itu semua produk makanan dan minuman, jasa penyembelihan dan hasil sembelihan itu harus sudah bersertifikasi halal. Ini dia, karena ada program sertifikasi halal gratis sehati yang untuk pelaku-pelaku UMK. Ya, UMK gratis 1 juta sertifikat disediakan untuk tahun ini, tahun 2023 semuanya gratis dan bisa metode self declare namanya. Self-declare. Jadi lebih mudah, bisa di pusaka atau bisa di ptsp.halal.go.id. .go.id dan semua informasi ini teman-teman juga bisa baca di Instagramnya
@halal.indonesia. Di situ lengkap sekali semua informasi, dan insya Allah kalau teman-teman menghubungi orang-orang juga gercep untuk membantu teman-teman semuanya untuk kita semua menjadi sobat halal, karena halal itu baik, halal itu sehat. Hey, dan saya Abdul Arsad undur diri. Abdul Arya juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam satu maghrib.